telinga lagi memperhatikan apa yang kau katakan. Makasih bukan dengan kekuatan
saya dapat untuk tahun depan itu udah kira-kira 1 bulan itu ya. Pertama, 1 minggu sebelum saya ke City Color, itu Tuhan bicara 4 hari khotbah mengenai Yoel 2 ayat 22 sampai 27. Saya bacakan dia dengan cepat. Jangan takut hai binatang-binatang di padang sebab tanah dan gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat mengiringkan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan berlimpah anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepada tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, dan tarakku yang besar akan kukiri ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-puji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini adalah ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tadi saya pikir ini untuk City Color, untuk kami waktu kemarin terkait, tapi ada keraguan-keraguan juga di hati saya. Makanya di sana pun saya tak bicara terlalu banyak soal ayat ini. Tetapi hari-hari ke depan, mungkin karena keluarga saya itu bingung, bilang kamu berhenti, karena setiap pagi saya banyak WA, banyak membuat firman, dan saya sendiri tak fokus pada Tuhan. Banyak hal yang kita buat, apa kita sadar kita sudah menyimpang. Betul saudara itu? Tuhan katakan kamu sudah seperti Marta, duduk diam. Makanya saya WA kepada teman-teman kakak, sementara saya bikin dulu, dan Tuhan berikan saya ayat ini yang luar biasa. Waktu saya dapat ayat ini saya menangis. Kita baca Yesaya 65 ayat 17 sampai 19. Kalau saya katakan, Tuhan katakan dalam firman Israel, itu berarti kita ya, berarti kita ya, karena kita adalah anak-anak Israel. Israel maksudnya itu anak-anak Yakub, keturunan Yakub. Berkat kita turun dari Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Kita baca ya, ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalamnya. Kemarin kita lihat COVID, tahun ini COVID yang luar biasa, bahkan kalau lihat yang dikatakan oleh orang dunia itu makin serem. Tapi kita nggak usah pikiran yang di mereka yang bicarakan itu. Bisa tangkap ya maksud saya. Kita bicarakan pada Tuhan, kita fokus pada Tuhan. Tuhan is our center. Amin. Tuhanlah yang kita harus dengar. Kalau saudara imannya ke situ, ya saudara akan takut keluar, takut ke sini, takut ke sana. Saya setiap bulan masih pergi ke Lampung, saya masih KKR. Bukan saya nggak takut. Maksudnya itu takut sampai kita nggak berani kemana-mana. Saya takut, saya berjaga-jaga. Bisa nangkep ya? Ya. Makan aja saya memperhatikan aja Pak Mansur kita pergi. Mau makan di restoran saya perhatikan sekali. Makanan yang mana yang boleh saya ambil. Kalau restoran yang ramai saya nggak mau. Oke, kita lanjutin. Ayat 18, tetapi bergilanglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem untuk sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergilang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangan. Tidak. Ini Tuhan
mengambil saya. Amin. Takut saudaraku. Amin. Amin. Kita sebentar lagi lewati tahun 2020. Oke? Tuhan bilang jangan ingat-ingat lagi dah yang lama-lama. Kita mulai melihat apa yang Tuhan mau kerjakan. Tahun 2021. Saya masuk aja langsung proposisinya. Firman ini Tuhan katakan jelas sama saya. Firman ini hanya diberikan kepada orang yang percaya. Ya, yang disebut Israel. Orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah. Bagi kita yang percaya, bukan bagi mereka yang tidak percaya. Jadi firman ini saya jelaskan dulu, jangan nanti tahun depan saya dikomplain, Pak kok malah makin susah. Memang makin susah, tapi bukan untuk kita. Amin. Untuk mereka, tapi untuk kita. Tuhan katakan firman ini untuk umatku yang percaya. Percaya itu berarti melakukan. Yakobus katakan orang percaya tanpa berbuat adalah mati. Gak ada guna. Percaya. Tapi saya lihat mengejar kita masuk ke kuburan, tabur-tabur bunga, saya bingung. Bukan hanya satu orang, kemarin saya tegur lagi di Komisi Ngomong. Saya ngomong apa adanya yang terbuka, karena ini kebenaran. Ngapain kamu tabur bunga? Penyembahan berhala itu. Tuhan cemburu untuk hal-hal yang seperti itu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, engkau yang menolak pengenalan. Kita harus punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Kita harus tangkap firman-Nya dan melakukan dengan hati-hati. Yang setuju katakan amin. Jangan bengong aja. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menggenapi firman ini yang Tuhan katakan itu? Dan kalau kalian tidak percaya, ya udahlah untuk saya aja. Saya silakan begitu. Bagaimana kita bisa melakukan supaya Tuhan menggenapi firman yang dijanjikan bahwa tahun-tahun besok itu kita hanya bergirang dan bergirang, bersukacita dan bersukacita. Tuhan katakan bahwa saya kamu bersyukur aja. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Karena firman ini topik saya sudah bilang lama, ini panjang, jadi saya minta waktunya agak lama dan gak akan habis hari ini. Jadi saya akan sambungkan pada tanggal 3. Dan firman ini bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga untuk gereja kita, karena saya gembala di sini. Amin. Amin. Yang pertama hidup tahun ke depan harus benar-benar bijaksana. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang ahli. Saya kaget kemarin ini kalau saya tahu rombongan Tamasya di tengah-tengah COVID. Kalau saya keluar jalan itu karena saya ada misi, bukannya jalan-jalan gitu. Ya kalau ada apa-apa itu saya bilang kurang bijaksana. Setuju nggak saudaraku? Setuju nggak? Kurang bijaksana. Harusnya lebih bijaksana lah. Pernah COVID ini ngapain? Saya marah sekali sebenarnya kemarin dengan mereka pada piknik Sukabumi. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Yang ke-16, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan nggak pernah bilang besok-besok itu baik, besok-besok itu baik. Benar. Tuhan selalu bilang besok-besok itu makin gelap, makin jahat. Tetapi engkau yang percaya kepadaku, aku melindungi engkau. Amin. Amin. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah kita. Melihat keadaan dunia
takut. Tapi saya pesan hari ini dengan benar-benar pesan, selalu ingat hanya dengan janji Tuhan. Karena iman kita memenangkan dunia. Amin. Iman kamu goyah-goyah, abu-abu, runtuh. Yes. Dia yang berfirman pasti dia genapi. Amin. Amin. Yes. Dunia sedang berubah. Dunia sedang berubah. Tetapi dengan hikmat, sesuai pimpinan Tuhan, sesuai roh Tuhan, sesuai dengan firman, dunia yang gelap ini, diri kita adalah terang. Amin. Amin, saudara. Kita lihat Matius 10 ayat 12. Dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu adalah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Penipuan makin banyak. Banyak sekali. Kalau saya, yang WA saya untuk ada proyek ini, proyek itu semua nipu. Kita perlu hati-hati. Bagaimana supaya kita bisa di tengah-tengah kita diutus ke tengah-tengah kegelapan? Kita harus selalu ingat visi Tuhan kepada kita. Tujuan Tuhan mengutus kita itu kan bukan sembarangan mutus. Kita ditaruh tengah kegelapan terus ditinggalin begitu. Bukan. Ada tujuan Tuhan. Kenapa kita ditaruh di situ? Ada amin. Amin. Dengan visi, dengan tujuan, dengan harapan, kita pasti punya rencana-rencana untuk ke depan. Bagaimana kita akan hidup tanpa tujuan? Kita akan seperti perahu yang berputar-putar. Tahu, beberapa tahun yang lalu Tuhan suruh saya bikin rumah walet. Ini cita sesungguhnya. Saya buat aja karena saya tahan. Tapi setelah itu, waduh, ternyata nggak masuk ke walet sampai 15 tahun. Saya keluar uang berharap 3 juta, 2-3 juta asyik. Tapi Tuhan selalu bilang sama saya, itu nanti kalau kamu udah pensiun dari perusahaan, itu akan menghasilkan kehidupan kamu. Tahun ini yang kos-kosan pada setengah mati. Tapi tahun ini Tuhan kasih lihat kita mulai panen dan harganya juga cukup mahal sekarang. Beri kemuliaan bagi nama. Karena kita nggak tahu visi Tuhan ke depan, bingung. Ancaman dia jauh seperti bumi dan langit. Gimana kita bisa tahu? Tapi satu hal, belajar taat apa yang Tuhan katakan. Percaya. Amin. Kalau kita hidup bijaksana, Tuhan minta kita melupakan masa lalu kita. Masa lalu itu hanya tinggal sejarah. Mari kita bawa kehidupan bersama Tuhan dalam melihat ke depan. Amin. Mungkin saudara tahun-tahun yang lalu banyak salah. Yes, Tuhan tetap mengampuni. Kehidupan kamu banyak yang nggak beres. Mulai hari ini kembalilah kepada Tuhan. Anak yang hilang itu tetap dipeluk oleh bapaknya. Bahkan dipotong itu lembu yang tangguh. Amin. Banyak hal contoh-contoh yang saya melihat orang tidak bijaksana gitu. Sudah tahu merokok itu bisa kanker. Dan kemarin saya di airport ketemu orang yang merokok, saya injilin, akhirnya bertobat. Sudah tahu kanker,
masih aja ngumpul. Punya anak lahir nggak pernah mau diurus surat-surat, akte lahir aja nggak ada, sudah umur 20 baru minta akte lahir, kan bingung kan? Itu namanya itu sembrono. Udah tahu dari Medan sana datang ke Jakarta, datang ke Cibinong, udah tinggal di Cibinong 10 tahun, KTP aja nggak ada. Jangan mengaku nih, mari bertobat, perbaiki sekarang nih kesempatan. Amin. KTP aja nggak ada. Udah tahu kita harus ada BPJS. Supaya kita sakit ditanggung pemerintah, bayarnya setiap bulan sangat murah, cuma 100, cuma 200. Saya aja bertiga, Ima, saya ke Ibu Erni cuma 400. Nggak mau bayar. Begitu sakit dapat gelubuk. Tapi berani keluarin celengan 10 juta bayar rumah sakit. Bijaksana nggak? Nggak, ini kita ngomong hari-hari aja, bijaksana nggak? Coba mari kita rubah. Mulai kita berubah, disiplin dan merubah supaya kita lebih bijaksana. Sudah tahu kita harus patuhi protokol kesehatan, tapi masih nggak mau pakai masker, masih nggak mau cuci tangan. Ini namanya lalai. Oke, lanjut. Firman Tuhan katakan, saya apa yang Tuhan katakan saya catat aja nih ya. Jadi saya khotbahnya mungkin nggak seperti biasa nih ya. Tuhan ingatkan saya, Cibinong itu seperti biji sesawi. Waktu saya datang kemarin dan selalu diingatkan itu terus. Biji sesawi itu sangat kecil dan sangat tidak ada arti, lebih kecil dari pohon-pohon yang lain. Tapi biji sesawi itu kalau ditanam, ditabur, dia akan bertumbuh. Tetapi jangan lupa, supaya bertumbuh, biji sesawi itu harus mati dulu. Jagung kalau nggak mati di dalam tanah, dia mana kuat tunas. Betul ya? Jadi kita masing-masing ini harus mematikan diri kita dulu, mematikan keinginan kita dulu, baru kita bisa berbuah, baru kita bisa bertumbuh secara rohani. Mematikan keinginan daging, mengikuti yang roh, maka kita akan bertumbuh. Di situ ada potensi Allah. Di situ ada potensinya Yesus. Di dalam kepenuhan Yesus, engkau memiliki potensi yang luar biasa walaupun engkau kecil. Biji sesawi itu kecil, tetapi kalau dia bertumbuh besar, akan banyak burung-burung akan datang dan tinggal. Tetapi kenapa saudara sudah berapa tahun ikut kita ini? 21 tahun. Kok masih kecil terus? Kok gak bertumbuh terus? Coba renungkan hari ini. Dan ini sudah saya ucapkan dari 21 tahun yang lalu. Mari mematikan keinginan diri sendiri, tetapi ikut apa yang Tuhan mau. Oke? Yang kedua, pergunakan waktu yang ada sebagai kesempatan. Tuhan bilang tahun ini, tahun besok ini, tahun kemurahan. Amin. Tahun kemurahan Tuhan. Amin. Tapi pergunakan kemurahan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kemurahan itu ada batasnya. Kita tahu dunia ini akan selesai. Kita tahu dunia ini makin kacau. Kita tahu si antikris sudah semakin kuat. Firman Tuhan jelas katakan suatu ketika Roh Kudus akan diangkat dan saat itu ada kesusahan yang sangat susah.
Oleh karena itu waktu yang singkat ini, pergunakan kemurahan Tuhan ini sebagai satu kesempatan. Amin. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tahu kita sedang berlomba. Paulus bilang dia seperti seorang petani ini. Dia nggak sembarangan, tapi dia melatih dirinya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus adalah sebagai teladan kita. Yesus adalah sebagai contoh kita. Dia Allah menjadi manusia, dia memberi contoh bagaimana manusia harus hidup. Di tengah-tengah kesulitan, akhirnya dia mendapat kemuliaan. Oleh karena itu buanglah segala beban yang menghalangi, yaitu dosa, sakit hati, pikiran-pikiran yang tidak jelas. Mari kita buang semua. Buanglah hal yang tidak berkenan kepada Allah. Apalagi tradisi-tradisi nenek moyang, seperti kekuburan, tabur bunga, itu mari kita buang. Nggak ada yang amin. Bapak Manser tuh ya, haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 18. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada Allah, taat kepada kamu, atau taat kepada Allah. Waktu itu mereka mau diadili. Saya taat kepada kamu, taat kepada Allah. Selalu ada pilihan. Berkat, butuh. Nggak ada yang amin itu. Saudara jangan pikir kasih karunia terus nggak ada kutuk. Kutuk dosa memang sudah ditanggung Yesus. Tapi kalau kita berbuat lagi, apa pengampunan lagi dari Tuhan, kita akan tetap dosa itu tetap. Sekali diampuni, memang diampuni. Tetapi akibat dosa ada akibatnya untuk kehidupan kita. Benar ya? Nah, pilih Tuhan atau pilih dunia, selalu akan dua ini. Hari-hari begitu kita bangun tidur aja, kita pilih Tuhan atau pilih dunia. Kita harus benar-benar bijaksana dan menentukan mana tujuan kita. Jangan lupa tujuan kita. Jadi apa yang Tuhan kehendaki? Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalamnya. Kalau kita tahu kehendak Tuhan seperti itu, mari kita hidup di dalamnya. Amin. Apakah kehendak Tuhan? Bila kita bisa baca firman Tuhan, Yesus sudah katakan, pencuri datang untuk hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Janji ini bukan hanya Yesus yang berkata. Janji ini di dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah mengajak umatnya untuk keluar dari Mesir, dalam kesulitan-kesulitan mereka, dalam kehidupan dosa mereka, untuk masuk ke dalam Kanaan. Itu yang Tuhan kehendaki kepada kita, sehingga kita boleh menjadi saksi. Tetapi kenapa kita hidup di dalam kemiskinan? Kita hidup di dalam kesulitan. Kita hidup di dalam banyak masalah-masalah, terutama soal keuangan. Tapi mungkin karena kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kita baca Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi.
jangan menyimpang ke kiri supaya kita beruntung. Banyak orang berhasil tapi nggak beruntung. Tapi beruntung. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan Tuhan ulangi, engkau akan beruntung. Bukankah aku perintah kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yesus waktu lahir dia katakan dia adalah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berikan Roh Kudusnya yang setia kepada kita sampai hari ini. Kalau kita mengerti kehendak Tuhan, berarti kita harus benar-benar waspada dan berjaga-jaga, karena itu pesan Tuhan tiap hari. Selalu hidup dipimpin Roh. Apalagi lanjutnya harus kita lakukan supaya kita mendapat apa yang Tuhan katakan. Kita harus merenungkan firman setiap hari. Ini udah bosan, bukan bosan, udah tiap minggu setiap kali kalau saya berkhotbah apa saya katakan renungkan firman Tuhan setiap hari. Di WA saya, di renungan harian saya selalu tulis tetap merenungkan firman Tuhan, tetap berdoa. Amin. Nah, doa yang seperti apa yang Tuhan mau? Kita membaca firman Tuhan, kita mau mendapat sesuatu, kita memperkatakan firman itu terjadi atas kita. Contoh, bila kita tidak berdiri dengan orang fasik dan pecemooh, tapi kita kesukaannya Taurat Tuhan, kita akan seperti pohon yang tumbuh di tepian air yang berbuah pada musim dan tidak layu pada musim kering. Apa saja yang aku lakukan pasti berhasil. Tuhan, aku sudah merenungkan firman-Mu pagi dan sore dan malam. Oleh karena itu aku hidup seperti pohon yang tumbuh di tepian air, yang berbuah dan tidak layu pada musim kering. Aku pasti berhasil melakukan ini, walaupun aku harus menunggu. Amin. Amin. Perkatakan firman itu sehingga iman itu teguh. Kita tidak goyang ke kiri ke kanan dengan orang gini kita bimbang, dengan orang gini ibu bimbang, boleh vaksin nggak Pak, boleh ini nggak Pak, betul kan? Yang keempat, ini yang Tuhan mau untuk gereja. Ini yang Tuhan mau untuk gereja. Mempersiapkan generasi yang layak dan berkenan kepada Tuhan. Dari awal Tuhan berkata, aku sudah memperkatakan kepada umatku. Supaya kita selalu menceritakan kebaikan Tuhan pada anak-anak kita. Waktu kita duduk, waktu kita makan, waktu kita mau tidur, dimanapun, bahkan di ambang pintu kita harus tuliskan hukum-hukum Tuhan supaya mereka melihat. Kita baca Ulangan 6 ayat 4-9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasih Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikat segala tanda pada tanganmu, haruslah ia menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbang. Kita lihat, saya selalu kalau bangun gereja, Tuhan tuliskan bangun sekolah.
Saya selalu tanya-tanya, kenapa? Tidak ada rekam. Berapa banyak pilihan? Berapa persen yang sudah ke sana? Medan, berapa banyak yang sudah ke sana? Apa saudara sadar? Generasi setelah Yosua itu hilang satu generasi karena Yosua kemungkinan lupa di dalam kemakmuran kita lupa pada Tuhan. Kita baca Hakim 2 ayat 12. Setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua, hanya sepanjang zaman Yosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Dia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pergunungan Efrat di sebelah utara Gunung Gaz. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatannya yang dilakukan bagi Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, hingga mereka menyakiti hati Allah. Demikian mereka meninggalkan Tuhan, beribadah kepada para Asitoret. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya heran kalau karena uang sedikit pindahin anaknya ke sekolah yang nggak mengajarkan firman. Sayang sekali. Sekolah kita memang kecil, sekolah kita memang sedikit jemaatnya. Oleh karena itu kita sering bahkan mungkin harus bayar lebih mahal, karena kita harus bayar guru, harus bayar pengajar yang lain. Kalau saudara tidak hanya memikirkan diri sendiri, saudara mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara akan mengerti kenapa sekolah ini ada di sini. Kita tahu hari-hari ini semakin jahat. Oleh karena itu mari orang tua wajib menyiapkan anaknya tetap layak dan berkenan kepada Tuhan. Nggak ada yang amin? Saya amin sendiri. Kita tahu hari-hari ini semakin jahat. Oleh karena itu mari setiap orang tua wajib menyiapkan anaknya tetap layak dan berkenan kepada Tuhan. Kamu lihat aja sekarang ini anak-anak. Saya bersyukur punya dua anak muda, saya didik dengan benar. Walaupun dia tak beribadah bersama kita karena rumahnya juga jauh, dia sangat mengasihi orang tuanya. Dan saya melihat apa yang mereka lakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Kita lihat saat ini, saudaraku, anak-anak lebih banyak fokus pada gadget, kepada komputer, pada HP. Begitu juga orang tua. Berapa banyak saudara, berapa lama saudara akan begitu? Kapan saudara ada waktu untuk berbicara kepada anak soal firman Tuhan? Saudara tahu, begitu banyak anak-anak sekarang ini merasa sendiri. Waktu bicara kepada anak-anak makin sedikit. Mungkin kalau orang tua ya mau ngomong pun anaknya bilang gue lagi sibuk. Mari hari ini kita mulai membangun
Nggak usah saudara berpikir mau menangin Cina, mau menangin Amerika, mau menangin hebat-hebat banget sampai luar negeri. Anakmu sendiri selamatkan. Orang-orang dekat kamu dulu selamatkan. Kita lihat Eropa, Amerika sekarang hampir ateis. Banyak gereja udah jadi tempat yang lain. Irian, kita udah tahu, Manado sebentar lagi. Saya nggak tahu bagaimana dengan Medan. Kalau Tuhan taruh hati saya di Medan. Oleh karena itu, setiap cabang di gereja kita, saya berharap mereka punya sekolah TK minimum. Mereka sudah menanam dasar, dan Roh Kudus kita harapkan terus bekerja. Jadi Tuhan mau kita lakukan adalah menyiapkan generasi yang layak. Ini visi kita tahun depan. Menyiapkan generasi yang layak berkenan. Saya bingung kalau gereja yang ada sekolah minggu, lebih bingung lagi nggak ada sekolah, nggak ada youth. Oleh karena itu dari awal kita bangun gereja ini, Tuhan sudah tanam di hati saya untuk ada sekolah minggu, walaupun sekolah minggu itu kita buang uang, nggak ada uang yang masuk, kita makan nombok. Tapi itulah yang Tuhan mau. Amin. Amin. Saya berterima kasih untuk guru-guru sekolah minggu yang sampai hari ini begitu komit terus menerus mengajar, tetapi engkau sendiri harus menjadi contoh dan menjadi teladan untuk anak-anakmu. Saudara sendiri harus hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenarannya. Jangan melakukan apa yang manusia mau, tetapi bukan yang Tuhan mau. Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus. Dia katakan Kisah Rasul 1 ayat 8, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku pertama di Yerusalem. Setelah itu baru seluruh Yudea dan Samaria, baru sampai ujung bumi. Saya melihat Tuhan bicara sama saya, kehidupan saya melayani Dia. Pertama saya menangkan anak saya. Pertama Tuhan menangkan saya menangkan anak saya. Anak saya tadi akan Katolik, tapi dia dibaptis sama Yordan. Istri saya, kami melayani Ibu Gospel. Kami memenangi orang-orang di sekitar. Karyawan-karyawan saya. Terus saya putus ke Cibinong. Berapa tahun kemudian baru Tuhan kasih nation, bangsa. Minggu depan saya akan bicara mengenai bangsa. Gereja ini harus memenangkan bangsa-bangsa di Indonesia. Itu visi kita. Saya hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati. Kita ada di gereja ini bukan kebetulan, tapi ada satu pekerjaan, satu tujuan. Mari kita punya tujuan yang sama dengan Tuhan, sehingga Tuhan memelihara kita. Bila kita ada dalam perahunya Tuhan, gelombang boleh datang, apapun boleh datang. Di dalam perahu Tuhan selalu aman. Amin. Mari memuji naik. Bersyukurlah. Apapun yang Tuhan lakukan, semua mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Dari pandemi ini, semua itu kebaikan. Amin. Nyanyikan lagu hidup ini hanya kesempatan. Hidup ini untuk
lepas pribadi. Engkau sudah taruh jiwa-jiwa di dalam hati mereka untuk dimenangkan Tuhan. Hamba berdoa Engkau berikan roh yang berani untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Karena saat ini adalah saat tuayan, di mana dunia sedang gelap, di mana dunia sedang dalam kesusahan, tetapi anak-anak Tuhan Engkau pelihara, Engkau beri hidup supaya mereka boleh bersaksi, supaya mereka boleh Tuhan mencurahkan kasih-Mu.
usaha ini mentok. Dia usaha ini lagi mentok lagi. Sepertinya jalan tertutup, sepertinya langit tertutup. Bila itu dan kamu melakukan tangan, saya mau berdoa. Ini kesempatan Tuhan ada di sini. Angkat tangannya, 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Bapak yang kamu lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba menghancurkan setiap kutuk nenek moyang. Hamba menghancurkan setiap kutuk-kutuk orang tua. Hamba menghancurkan setiap kutuk-kutuk perbuatan mereka sendiri. Hamba hancurkan demi nama Yesus. Hamba melepaskan Tuhan berkat-Mu. Utara, barat, selatan, timur terbuka bagi mereka. Mereka anak-anak-Mu Tuhan. Ajar mereka memberi. Ajar mereka berani menabur. Ajar mereka berani memberi. Hamba berdoa. Setiap kuasa si jahat, setiap kutuk-kutuk, panah-panah si iblis, mungkin orang-orang jahat yang menutup, kami hancurkan demi nama Yesus. Dukung dengan kuasa darah. Tuhan katakan berkat yang selama ini dicuri akan ku kembalikan 2 kali lipat. Akan ku kembalikan 2 kali lipat. Asal engkau mengikuti aku, kata Tuhan. Dalam nama Yesus. Tapi ingat, dahulukan kerajaan Allah. Maka yang lainnya akan dicuri, akan digenapi. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk menjatuhkan Tuhan. Silakan duduk semua teman. Kita hal itu adalah ibadah pertama di tahun 2020. Saya mengharap kita semua bisa hadir, bahkan membawa teman-teman yang sudah dimenangkan. Amin. Mungkin ada yang mau bersaksi? Masih ada